천조는 신중구려. 5월 혈단, 6월 내내, 7월 단, 1월 태강, 2월 상령, 3월 유정, 의성 차경이라. Kisah dimulai dengan munculnya seorang wanita paranormal bernama Mary dan teman prianya yang juga seorang paranormal bernama Gil, di mana hari itu mereka sedang menaiki taksi menuju sebuah rumah sakit untuk menyembuhkan seorang bayi yang terus saja menangis semenjak ia dilahirkan. Di rumah sakit, dengan siulan khasnya, Mary yang sudah profesional langsung memeriksa kondisi si bayi, di mana samar-samar terdengarlah sebuah jeritan menyayat dan mengerikan entah datang dari mana, yang kemudian agar penerawangannya lebih nyata, dia meminta keluarga si kecil agar keluar ruangan, di mana setelah ritual dilakukan, dia pun menemukan penyebabnya. 집에 비슷한 사람이 더 있겠네요. Pulang dari rumah sakit, ayah si bayi bernama Ji-young memberitahu Mary bahwa sebelum si bayi lahir, kakak Ji-young ditemukan bunuh diri di rumah sakit jiwa tanpa sebab, yang kemudian setiap Ji-young memiliki putra selalu saja keguguran atau mati tanpa sebab. Mendengar itu, Mary pun mengatakan bahwa sejak masuk rumah ini, dia memang melihat bayangan mengerikan melintas yang sesuai diagnosis kedukunannya. Bayangan itu adalah arwah kakek si bayi yang mengalami sesuatu di alam sana, sehingga Mary menyarankan agar Ji-young segera membongkar makam si kakek. 뭘 어떻게 해야 합니까? 전문가들을 불러야 되는데 어떡한 얼굴들이 지나가냐. Film kemudian memperlihatkan pria bernama Kim, seorang ahli Seng Fi, yang kalau di rumah masyhur dipanggil dukun, bersama asistennya bernama Kaun membongkar makam seorang nenek yang menjadi hantu gentayangan, di mana setelah pengecekan selesai ditemukanlah bahwa gigi palsu sang nenek ternyata diambil oleh salah satu anggota keluarga. 누가 할머니 틀니 가지고 있다고요? 너 혹시 할머니 틀리니? 오창에 있는 그거 이제 할머니 없는데 할머니 뭘로 기억해요? 상현이라고 그랬냐? 세상 네 곁에 계셔. Malam pun tiba. Kim dan Kaun sedang makan di restoran kecil ketika Mary dan Gil mendatanginya, yang mana sebagai sesama dukun yang mencari kasab lewat perdukunan, Mary pun menceritakan kasus yang menimpa si bayi. Dan karena keluarga si bayi sangatlah kaya, mereka pun sepakat untuk bekerja sama menyelesaikan kasus tersebut. 부자예요? 엄청. 교회 오래 버텼네. Kembali ke Ji-young, yang malam itu terlihat didebat oleh istrinya yang tak percaya paranormal, di mana menurutnya seorang dokter lebih bisa dipercaya ketimbang orang aneh macam Samsudin. Tetapi keputusan sudah bulat, demi menyembuhkan si bayi, Ji-young tetap akan membongkar makam sang kakek, bahkan tanpa persetujuan anggota keluarga yang lain. Aunt in Korea will agree on this? I'm the head of the family, so I make the decisions. Esok paginya, di tengah perjalanan menemui Ji-young, Kim dan Kaun mengobrol di mobil, yang kemudian diketahui bahwa putri Kim satu-satunya akan menikah tak lama lagi. Hingga kemudian Kim menyinggung soal keluarga si bayi yang kaya raya, yang kemungkinan akan membayar pekerjaan itu dengan sangat mahal, membuat Kaun yang mata duitan pun semakin bersemangat. Namun yang jelas, keduanya sama-sama tidak tahu ada apa sebenarnya di balik keluarga itu. 걔가 그래 어떤 년이 안 처먹었겠어 지가? 그러네. Ji-young pun memberi syarat kepada Kim bahwa jika nanti makam selesai dibongkar, peti jasad sang kakek tidak boleh dibuka siapapun, melainkan harus langsung dikremasi atau dibakar bersama petinya, yang itu menjadi tanda bahwa memang ada rahasia keluarga yang tidak boleh bocor ke siapapun. Tapi karena Kim hanya seorang pekerja upahan, dia tak bisa menanyakan lebih lanjut. Dia pun hanya melakukan apa yang sudah diperintahkan. 모든 일은 전부 비밀로 해주십시오. 상관 있으시나요? Tiba di lokasi, mereka semua tercengang mengetahui makam sang kakek berada di puncak gunung di tengah hutan. Bahkan sebelum sampai ke sana, Mary makin tercenung ketika melihat beberapa ekor rubah seolah menyambut kedatangan mereka, yang itu pertanda bahwa makam yang mereka datangi bukanlah makam sembarangan. 보신 적 있어요? 처음 와보는데
Sesampainya di makam, dengan gaya khasnya yang mengambil sejumput tanah dan memasukkannya ke mulut yang kemudian meludahkannya, tiba-tiba Kim sudah menangkap aroma magis aneh yang sangat kuat, terutama ketika dia melihat nisan sang kakek ternyata tanpa nama, hingga dia pun menanyakan siapakah orang yang memilih tanah ini. 혹시 이 묘자리를 당시 유명한 스님께서 본명이 기순회라는 스님이라고 들었어. 분명히 참 특이하네. Hal itu justru makin membuat Kim heran karena makam itu terlalu sederhana bagi sebuah keluarga kaya raya macam mereka. Sehingga setelah berpikir-pikir sebentar, dia pun meminta maaf kepada Ji Young karena tidak dapat meneruskan pekerjaan ini. 내가 못할 것 같습니다. 지멋대로야. Merasa heran, dukun lainnya menyusul Kim yang ketika di dalam mobil, dia pun menjelaskan banyak pertanda mengerikan yang belum pernah ditemuinya selama 40 tahun menggali makam, di mana hal itu pun menjurus pada misteri yang sangat jahat dan dirinya tidak mau bermain-main dengan itu hanya karena tergiur dengan uang. 너 봤지? 여우들. 그게 이건 말이 안 되는 거라고. 지중해 악취다. Pulang dari makam, ketika Ji Young membujuk mereka supaya tidak menghentikan pekerjaan ini, Kim lantas bertanya, barangkali ada rahasia yang masih disembunyikan karena di balik nisan tadi terdapat ukiran angka yang pastinya Biksu Gisun yang menguburkan jasad sang kakek di tempat itu merencanakan sesuatu yang sangat besar. 한테 뭐 숨기는 거 있죠? 비석 뒤에 새겨져 있던 숫자들. 위도와 경도. 1283 하나 팔고. 아니요. 두 분께 숨길 건 없습니다. Hingga kemudian Mary yang kasihan pada nasib si bayi yang sakit akhirnya memberi jalan tengah, yaitu melakukan Dae Salgut, sebuah ritual yang digunakan untuk mengeluarkan jasad yang dianggap berbahaya. 내가 그럴 줄 알았어? 왜 이래요? 답을 알고 있으면. Esok paginya, ritual tersebut benar-benar dilakukan. Yang tepat menjelang pelaksanaannya, bibi Ji Young yang tidak setuju makam dibongkar ternyata datang ke tempat itu. Dan ya, saksikanlah, inilah ritus Dae Salgut. Hampir sama dengan film-film horor di negara kita yang setelah diangkat dan dibawa ke tempat kremasi, seorang pria yang mengubur nisan tiba-tiba menemukan ular dan hujan yang deras akan membuat arwah sang kakek tidak bisa ke langit dengan lancar. Yang karena itu, jasadnya pun tak dapat langsung dikremasi. Dan oleh karena itu, Kim menyarankan agar menyimpannya dahulu di rumah sakit terdekat. 날에 다시 화장을 하면 됩니다. 인근 병원 영안실에 신고를 해야 하지 않습니까? 뭐 전부 다 아는 사이니까. Sempat terjadi cekcok ketika sang bibi yang tak percaya dukun menegaskan ketidaksetujuannya atas kremasi ini. Tetapi karena Ji Young ngotot pada pendiriannya dan meyakinkan sang bibi bahwa semua akan berjalan aman, sang bibi pun pulang dengan perasaan cemas. Sementara di dalam rumah sakit, kaun yang melihat ukiran peti yang tak biasa itu meyakini bahwa sang kakek merupakan pejabat tinggi di pemerintahan yang meskipun telah berjanji untuk tidak membuka peti itu, kaun yang mata duitan pun dengan sangat penasaran akhirnya mencongkel peti itu dan tiba-tiba 저기요? Kim yang masih penasaran terhadap Gisun pun tidak kembali ke rumahnya. Dia mendatangi sebuah kuil dan mendapatkan jawaban bahwa 여기 주지 스님 혹시 기순회인가요? 아니에요, 원봉 스님이십니다. 이름은 무덤이 하나 있더라고요. 그럼요. 소문은 많이 들었습니다. 대고 갑부의 무덤이라는 얘기도 있어 토굴꾼들이 꽤나 몰려왔답니다. 그런데 경기가 아주 삼엄해가지고 적군 dilarikan ke rumah sakit. Hidung Mary masih meneteskan darah akibat roh yang melintasi dirinya tadi malam. Yang itu berarti roh yang keluar dari peti itu adalah makhluk yang sangat jahat. Di mana kemudian alangkah terkejutnya mereka ketika menemukan kesimpulan bahwa saudara Ji Young, istrinya,
serta seluruh anggota keluarga besar itu sedang diburu sang arwah. 선생님은 있을 거예요. 상주가 위험한. Maka dilakukanlah ritual untuk memanggil dan memerangkap roh tersebut. Dan ya, saksikanlah, inilah ritusnya. Tak sia-sia, arwah itu ternyata datang dan merasuki Gil yang setelah mengaku akan membawa seluruh keluarganya ke rumah abadinya. Mary pun menelpon Kim dan segera mengabarkan hal ini. 그건 안 되지요. Akan tetapi Ji-young yang sedang berendam di pemandian terkejut atas teriakan yang sangat keras, di mana kemudian dia mendapatkan telepon yang mengaku diri sebagai Kim. Sementara pada saat bersamaan Kim sendiri mengetuk pintu kamarnya dari luar, dan inilah yang terjadi. 장하도다 반도의 청춘 전진하라 황국의 아들들이여 무결기 빛나는 햇살에 Kembali ke Mary dan asisten Kim yang telah berangkat menuju tempat kremasi, yang meskipun waktu itu masih hujan, mereka tetap akan melakukan kremasi karena jika tidak, seluruh anggota keluarga Ji-young akan mati malam itu. Tak ayal, Ji-young yang sudah kerasukan menenggak banyak sekali air botol yang itu membuat Kim di dekatnya heran, sehingga tak lama setelah itu arwah itu pun menyebut satu kalimat aneh, yaitu 내가 돌아놓을 것이었겠다. 여우가 밤에 허리를 끊었다. Sementara jasad sang kakek sudah siap dikremasi dan tinggal menunggu persetujuan sang bibi, arwahnya yang usai menewaskan Ji-young telah meluncur kembali menuju si bayi di rumah sakit yang hampir saja arwah itu membunuh si bayi. Tiba-tiba 알겠습니다. hari pun tebas. Kim menjenguk si penggali kubur yang akibat membunuh ular di makam itu. Dirinya menjadi sakit dan selalu bermimpi buruk hingga jiwanya terguncang dan hampir gila. Yang karena itu, Kim pun segera mendatangi makam itu kembali dan padahal berniat menemukan ular itu untuk mendoakannya, Kim malah menemukan yang lain. Kim pun memanggil kawan-kawan dukunnya untuk hal ini, di mana mereka tanpa memberitahu keluarga Ji-young langsung mengeluarkannya dan menitipkannya di kuil. Setelah semuanya beres, Kim pun memberitahu sang bibi tentang penemuan makam ganda ini, yang hal itu juga membuat sang bibi heran. Kim yang menduga biksu Gisun sengaja menempatkan sang kakek di makam itu sebagai hukuman atas sebuah pengkhianatan besar, justru membuat sang bibi menjelaskan bahwa biksu Gisun sebenarnya adalah biksu Jepang bernama asli Murayama Junji. 일본 사람이었습니다. Murayama Junji라고 했어. Mendengar itu, Mary pun menelpon kawan seperguruannya di Jepang dan darinya dia pun mendapatkan jawaban. 음향사 무라야마. Di dalam kuil, sang biksu dikejutkan oleh sebuah suara yang setelah dihampiri ternyata penasaran atas penampakan tadi, Gil tak tinggal diam. Ruangan yang menyimpan peti itu masih terkunci, tetapi dia mendengar suara babi yang ribut di luar, yang setelah melihatnya ternyata Gil pun memberitahu kejadian itu kepada Mary yang tidur di mobil. Nenek sang khodam sempat melarang Mary mengikuti Gil karena firasatnya mengatakan hal buruk bakal terjadi. Tapi melihat Gil begitu tergesa, akhirnya Mary pun menyusul Gil yang sudah tiba di ruangan tempat peti itu disimpan. Dan inilah yang terjadi. 때문에 위를 들었어. 이거 지금
Sementara Gil membangunkan yang lain, Mary yang sendirian di situ menemukan sebuah helm besi dan tiba-tiba Mary yang ketakutan lantas merebahkan dirinya ke lantai dan mengaku sebagai hamba. Tetapi ketika sang iblis meminta ikan dan melon untuk dimakan, Mary pun menjawabnya tak ada. Hingga tiba-tiba 違います。違います。 Bukannya mati tertusuk, sang iblis justru merenggut kepala Gil, mencengkramnya, dan menusuk perut Gil hingga ambruk ke tanah. Dan pada saat sang iblis mendekati Mary, inilah yang terjadi. Di rumah sakit, Kim dan asistennya mengalami demam tinggi. Tetapi anehnya, seolah tak merasa kapok, Kim yang masih penasaran pun kembali mendatangi kuil. Yang di sana dia menemukan senjata dan foto para perampok yang tertulis. Di rumah sakit, Gil yang tak siuman dijenguk keluarganya. Dan setelah cekcok sedikit demi mengetahui sosok apakah yang saat ini berada di dalam diri Gil, mereka pun sepakat untuk melakukan sesuatu yang disebut permainan hantu. 도깨비놀이나 한번 하자. 문 잠궈. 부비신석 변량양차. 뭐여라? 말해. 시벌. 가민이 나라레 타와가 토노. 이마 독군이 이라시아로. Bersamaan dengan itu, Kim sudah berada di makam yang setelah dia menggalinya sesuai angka yang tertera di balik nisan sang kakek, tiba-tiba Kim pun muntah darah, tetapi dia masih penasaran atas arti rubah memotong ekor harimau yang dikatakan arwah sang kakek yang menyusup ke tubuh Jiung dulu. Hingga setelah dipikir-pikir, dia pun punya kesimpulan bahwa 땅의 형상이 호랭이거든. 대륙을 움켜잡고 있는 범. 새겨져 있던 그 숫자들, 위도 정확하게 범의 허리. 얘기했던 그 여우 음양사. 거기에 똥만한 새침을 박았다는 거지. ketika Kim meminta izin kepada Mary untuk mengatasi masalah ini sendiri, sempat terjadi cekcok karena Kaun merasa kapok dan hendak meninggalkan kasus ini. Tapi karena ini bukan hanya soal uang, Kim pun berhasil meyakinkannya. Kim berkata bahwa Gil akan sembuh jika pasak besi itu dicabut, akan tetapi Kaun menolaknya karena sang iblis tidak akan membiarkan seorang pun menyentuh benda itu. Hingga kemudian berdasarkan kejadian masa lalunya, Mary pun mendapatkan ide lain. 일본 귀신이에요. 근처에만 가도 다 죽이는 게 없을 수는 없는데 잠깐 나오긴 할 수 있어요. Dengan tubuh dipenuhi tulisan doa dan seplastik ikan-ikan, mereka pun mendatangi makam itu, di mana Kaun menaruh ikan-ikan itu menuju sebuah pohon yang di sana Mary akan menyamar sebagai arwah penunggu pohon. 수 있을 만큼 시간 끌어볼게요. 나무까지만 유인하면 그 두 분 새침을 꺼내시면 말피에 씻어 없애는 겁니다. Di waktu bersamaan, keluarga Gil juga terlibat, di mana mereka bertugas menjaga Gil, yang jika terjadi kesalahan, Gil akan berada dalam bahaya. 봉길이가 위험해요. Tengah malam pun tiba. Setelah menunggu agak lama, iblis itu muncul dan di waktu bersamaan, Gil yang berada di rumah sakit pun kesurupan. Iblis itu memakan ikan-ikan yang tak berdosa satu persatu, di mana Mary langsung berlari ke pohon besar untuk melakukan ritualnya, yang setelah iblis itu tiba, inilah yang terjadi. 마시다가 Terkuaklah bahwa dulunya sang iblis adalah seorang jenderal perang dan terbunuh dalam sebuah pertempuran. Tapi kemudian sesosok iblis rubah memberikan keabadian padanya, hingga sang jenderal pun menjadi dewa yang bertugas untuk melindungi tempat itu.
Sempat muncul khodam Mary si nenek, tapi entah apa yang terjadi, iblis itu pun berubah menjadi unggunan api dan Kim yang sendirian dan tak kunjung menemukan pasak besi itu akhirnya harus menjadi korban sang iblis. Tapi sebelum itu terjadi, Kaun dan Mary datang dan menyiramnya dengan darah kuda putih. 500年が過ぎてを気を下ってらっしゃ Tak selesai di situ, sang iblis pun bangkit kembali dan menggotong Mary dan Kaun, di mana saat itu Mary tiba-tiba menyaksikan sang jenderal di masa lalu yang setelah mati, pasak besi itu ternyata dimasukkan ke dalam jasad sang jenderal, lantas dikubur di makam ini, yang itu berarti pasak besi yang mereka cari telah menyatu di dalam tubuh sang iblis. Tak lama, Kim kemudian menyadari bahwa lawan dari besi adalah kayu, hingga dia pun mengambil gagang penggali tadi dan menikam sang iblis bertubi-tubi, sehingga inilah yang terjadi. Beberapa hari kemudian, Kim dan Gil pun pulih. Yang tak beberapa lama dari hari itu, mereka pun menghadiri pernikahan putri Kim. Dan film pun tamat. Hikmah yang dapat kita ambil dari film ini adalah menjadi seorang dukun tidak selalu buruk, karena sesungguhnya perbuatan keji dan tercela itu bukanlah menjadi dukun, melainkan berbuat jahat kepada lingkungan, makhluk lain, apalagi kepada sesama manusia. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa like and subscribe.